Dan menurut aku ini adalah momen yang tepat untuk mewartakan Injil, untuk misionaris ya. Namun amat sangat saya sesalkan sekali voice note ini tersebar karena saya tidak pernah mengirim voice note ini melalui handphone saya, melalui chat pribadi saya. Saya mengirimkan voice note tersebut dari handphone tim saya. Jadi saya tidak pernah chat Elia secara pribadi. Saya sangat menyesalkan ini bisa terjadi kegaduhan. Sekali lagi, saya minta maaf jika mengecewakan kalian semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Richard Lee mengakui bahwa rekaman yang bocor dan rekaman yang tersebar luas di media sosial adalah milik dirinya. Dan Dr. Richard Lee mengherankan kenapa rekaman tersebut bisa bocor. Maka jawabannya sangat simpel, bagi Allah itu amatlah sangat mudah. Dan Dr. Richard Lee ini meminta maaf kepada netizen terkait dengan rekaman bocor tersebut sehingga menimbulkan kegaduhan di halayak umum. Baik ya ikhwah, kita akan dengar bagaimana lengkapnya klarifikasi Dr. Richard Lee, kemudian kita nanti akan tanggapi ya ikhwah. Silakan kita akan saksikan terlebih dahulu bagaimana klarifikasi dari Dr. Richard Lee. Silakan ya ikhwah. Banyak yang tanya dengan saya, "Dok, apakah VN itu adalah suara saya?" Benar, itu adalah suara saya. Jadi ceritanya, pertama kali podcast itu adalah dengan Elia. Lalu setelah dengan Elia, dengan Ustadz Dennis Lim, lalu dengan Ko Felix Xiao. Namun pada perjalanannya, saya ingin menayangkan ke Ustadz Felix Xiao dulu, Ustadz Dennis Lim, baru saya memberikan pandangan secara naskani melalui Elia. Nah, sampai di sana ada diskusi yang menarik yang baru pertama kali juga saya dengar, yaitu apakah Yesus Kristus dan Nabi Isa itu adalah pribadi yang berbeda. Itu mengejutkan saya karena selama ini saya menganggapnya itu adalah pribadi yang sama. Saya dan tim tertarik banget untuk mengangkat cerita ini dan berdiskusi secara sehat, bukan debat. Ya, dari tim menyarankan untuk mengundang Donditan dan Elia di sini. Ya. Lalu dihubungi Donditan, kok Donditan bersedia. Dan ketika tim saya mengundang Elia tidak bersedia karena ketakutan. Di sini tim saya berusaha membujuk Elia. Dan akhirnya tim saya minta dengan saya nih, Dr. Richard coba dong bujukin Elia. Nah, terjadilah voice note tersebut. Jadi voice note tersebut itu benar adalah suara saya, langkah saya untuk membujuk dia, dan itu salah saya karena saya terlalu menggebu-gebu dan terlalu ingin merayu dia untuk datang ke podcast saya untuk berdiskusi lagi. Sebenarnya banyak banget yang pengen diskusi dengan Elia. Kodonitan, bahkan Ustadz Felix Xiao sendiri tuh ngomong dengan saya pengen berdiskusi langsung dengan Elia, baik di podcast ataupun tidak dalam podcast. Jadi itu murni kesalahan saya, ingin mengajak Elia untuk datang ke podcast saya. Namun amat sangat saya sesalkan sekali voice note ini tersebar karena saya tidak pernah mengirim voice note ini melalui handphone saya, melalui chat pribadi saya. Saya mengirimkan voice note tersebut dari handphone tim saya. Jadi saya tidak pernah chat Elia secara pribadi. Saya sangat menyesalkan ini bisa terjadi kegaduhan karena bukan itu inti dari podcast dan konten saya. Saya ingin memberikan edukasi kepada masyarakat. Saya minta maaf, dan sebenarnya kemarin Kodonditan dan juga perwakilan dari Elia, yaitu Mas Edwin, sudah datang ke podcast saya berdiskusi tentang apakah Yesus Kristus dan Nabi Isa itu adalah pribadi yang sama atau berbeda. Dan sepertinya supaya tidak menimbulkan kegaduhan, konten ini akan saya hold dan tidak ditayangkan. Karena sekali lagi saya tidak ingin kegaduhan, saya ingin memberikan edukasi ke masyarakat. Dan menurut saya ini adalah informasi penting yang bisa disampaikan ke masyarakat. Dan sebenarnya baik Kodonditan, Ustadz Felix Xiao, dan lain sebagainya, teman-teman saya yang lain, itu semangat banget untuk memberikan edukasi ini. Tapi saya tidak ingin disalahgunakan dan saya tidak ingin berkembang kemana-mana. Padahal dari video kemarin saya menganggap itu diskusi yang sangat bagus sekali. Sekali lagi, saya minta maaf jika mengecewakan kalian semuanya. Saya juga sebelum membuat video ini sudah banyak berdiskusi baik dengan Ustadz Felix Xiao, Ustadz Dery Sulaiman, dan beberapa teman Ustadz saya yang lain. Biarlah waktu yang membuktikan semuanya. Terima kasih. Baik ya ikhwah, kita akan tanggapi, namun alangkah lebih baiknya sebelum kita tanggapi, kita akan putar terlebih dahulu bagaimana rekaman yang bocor itu yang kemudian tersebar luas di media sosial. Silakan ya ikhwah. Shalom Elia, podcastmu di tempatku itu keren banget loh. Secara nggak langsung kamu menjadi pewarta Injil. Dan banyak yang belain kamu sebenarnya. Jadi aku seneng banget sih. Kontenmu tuh sampai nonton 3,1 juta viewers loh. Luar biasa banget. Elia, ini ada yang bagus sih menurutku yang harus diangkat sih. Dan kita perdalam. Tentang Yesus Kristus dan Nabi Isa.
ya, itu aku pengen datangin. Nah, itu tuh menurutku bagus dan kamu pasti akan bisa. Kalau bukan kamu, nggak ada yang bisa kalau menurutku sih. Dan kamu harus, aku kasih saran, kamu harus ambil momen ini. Tenang aja, aku akan jagain kamu. Dan kita akan lari cuma di situ aja kayak gitu punya. Dan menurut aku ini adalah momen yang tepat untuk mewartakan Injil, untuk misionaris ya. Lebih baik kamu pertimbangkan ya, Elia. Thank you. Baik, Dr. Richard Lee tadi di awal sudah meminta maaf kepada para penonton terkait dari rekaman yang bocor kemudian tersebar luas di media sosial. Kami sebagai kaum muslimin ya tentunya memaafkan ya, akan tetapi yang sangat disayangkan di dalam rekaman yang bocor itu, yang tersebar luas itu, di sana ada kata misionaris. Seharusnya dan memang selayaknya Dr. Richard Lee ini mengkhususkan permintaan maaf kepada netizen itu terkait dari kata misionaris. Kenapa saya katakan demikian ya, ikhwah? Karena ketika kaum muslimin mendengar kata misionaris, mendengar kata hal yang demikian itu akan terasa risih dan mengganggu. Maka selayaknya dan memang seharusnya dokter ini kemudian mengklarifikasi dan meminta maaf terkait dari rekaman yang kemudian tadi ada kata misionaris itu, sehingga supaya tidak jadi salah paham netizen yang melihat podcast Dr. Richard Lee ini bahwa dalam podcastnya itu bukan untuk menyiarkan misionaris dan sebagainya. Nah, itu yang kemudian harus digarisbawahi karena dalam rekaman itu ada kata misionaris. Kalau misalkan tadi di awal Dr. Richard Lee mengatakan bahwa untuk mewartakan Injil, it's okay, tidak jadi masalah karena umat Islam juga mewartakan Al-Quran, menyampaikan Al-Quran, basyirau wa nadhira wa da'iyan ilallah biiznihi wa sirajan munira, untuk menyampaikan kabar baik dan peringatan dan mengajak kepada jalan agama Allah, yaitu menuju terang benderang. Itu sesuai dengan konsep Al-Quranul Karim. Kalau misalkan non-muslim yaitu mewartakan Injil, dan kami juga mewartakan Al-Quranul Karim, yang jadi masalah itu adalah misionarisnya atau misalkan islamisasi. Sehingga kan kalau misalkan kita melihat di Indonesia, orang-orang yang kemudian sudah memeluk agama itu tidak boleh dikristenisasi atau diislamisasi karena itu sudah ada dalam ketetapan dan undang-undangnya. Itu yang pertama. Yang kedua, hal ini semoga bisa menjadi pelajaran untuk Dr. Richard Lee sendiri, sehingga menampilkan podcast diawali dengan niat yang baik dan diawali dengan etikad yang baik. Alhamdulillah, mungkin itu dulu bisa kami sampaikan. Semoga informasi kali ini atau klarifikasi dari Dr. Richard Lee ini sendiri bisa dipahami oleh kita semua. Aku qouli hadza, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.